dan bagian di sini saya Maniberte dengan NIM 2020 008163 akan memaparkan penelitian saya yang berjudul pengaruh modal intelektual dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 dengan dosen bimbing 1 Rizal Rinova SE MSc dan dosen bimbing 2 Rati Kusumawardani SE MSc. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Dengan berkembangnya dunia bisnis di era modern saat ini, persaingan antar perusahaan menjadi ketat dan kompetitif, sehingga perusahaan harus mampu bersaing menggunakan kemampuannya. Menurut teori berbasis sumber daya, sebuah perusahaan harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya yang dimiliki secara efektif dan efisien, maka dikatakan perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Dengan mengelola sumber daya dengan baik, nilai perusahaan akan meningkat dan mendapatkan tanggapan positif dari pemangku kepentingan, sehingga return saham akan meningkat juga. Modal intelektual adalah bentuk aset terwujud dan tidak terwujud, terdiri dari sumber daya informasi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan kinerja perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan global tergantung pada sejalan atau tidak sejalannya pertumbuhan modal fisik dan finansial dengan perkembangan modal intelektualnya. Good corporate governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatnya efisiensi ekonomi yang mencangkup sejumlah hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan stakeholder. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengarahkan perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pihak yang berkepentingan. Hal ini berdampak positif pada nilai perusahaan. Hasil penelitian Wiryawati 2020 menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Dan hasil penelitian dari Setiawan dan Hermawan 2020 menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Hasil penelitian Joseph 2019 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 7 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang keempat, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kelima, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keenam, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan? Yang ketujuh, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini di sini ada 7. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui
pengaruh tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh modal intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dan nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Ya, kajian teori di sini ada 4. Yang pertama itu modal intelektual. Intelektual kapital berupa aset tak terwujud membantu nilai perusahaan tetap unggul dalam membangun kekayaan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Investor membutuhkan informasi tentang modal intelektual sebab bisa menjelaskan kapabilitas perusahaan di masa depan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Corporate governance yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam mengelola perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Yang selanjutnya, nilai perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan dan sangat penting bagi pemegang saham dan investor. Semakin meningkatnya nilai perusahaan, semakin tinggi kemakmuran pemegang saham dan harga perusahaan semakin tinggi. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah prestasi yang sangat sesuai dengan keinginan para pemilik, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan situasi keuangan dan perkembangan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebagai indikator bagi manajemen perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan. Para investor juga menggunakan kinerja keuangan sebagai penilaian sebelum berinvestasi. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan. Ya, hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang upaya maksimal untuk menaikkan harga saham. Dalam usaha menciptakan nilai, diperlukan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Potensi ini meliputi karyawan, aset berwujud, dan modal struktural. Nilai perusahaan yang timbul dari proses penciptaan nilai menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sehingga nilai perusahaan meningkat karena diyakini bahwa perusahaan dengan memiliki keunggulan kompetitif dapat bersaing dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Hasil penelitian Wirawati 2022, Pamungkas Raharjo 2022, dan Edi Prayoto 2023 menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga H1, modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Corporate governance adalah salah satu cara untuk memaksimalkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Kepercayaan investor terhadap perusahaan sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian Joseph 2019, Maya Indri Astuti dan Indri Kartika 2021, Muhammad Hendra Febi Antoro 2022 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan terhadap nilai perusahaan, sehingga H2, tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga,
pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang menarik perhatian para investor. Seberapa efisien perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Modal intelektual adalah sumber daya yang mengukur peningkatan keunggulan kompetitif, sehingga modal intelektual dapat menghasilkan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Wirawati 2022, Raihan 2020, Endro Lukman dan Elveni Tanuwijaya 2021 menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga H3, modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja yang membaik diharapkan dapat menarik minat investor untuk menginvestasi dana mereka pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi penerapan good corporate governance yang diukur dengan indikator persepsi, corporate governance semakin tinggi itu dapat meningkatkan keputusan perusahaan dan menciptakan kinerja perusahaan yang optimal. Hasil penelitian Nur Tri Atmaji dan Grecia Sinta Satyadi Unggut 2023, Irma Yulianti 2022, Muhammad Hendra Febianto 2022 menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sehingga H4, tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian. Yang kelima, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. ROA adalah luas atau sinyal yang mempengaruhi keputusan investasi. Semakin tinggi pengaruh ROA, semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa tujuan utama investor adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga investor akan memperoleh keuntungan. Nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham memberikan kesan bahwa harga saham perusahaan memiliki efek positif pada kesejahteraan pemilik saham. Hasil penelitian Wirawati 2022, Dinda Salsabila Amin 2023, Endro Lukman dan Elveni Tanuwijaya 2021 menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga H5, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Result Based Theory atau RBT, bahwa suatu perusahaan dapat bersaing secara ketat apabila perusahaan tersebut dapat mengelola dan menggunakan sumber daya dengan kemampuan yang dimilikinya. Investasi perusahaan dalam modal intelektual yang disajikan dalam laporan keuangan dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. Hasil penelitian Wiryawati 2022, Sri Ani 2021, Tasya Raplea dan Theodora Winda Mulia 2022 menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Sehingga H6, modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Dan selanjutnya, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Penerapan good governance
dalam suatu perusahaan menciptakan ciri khas setiap perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaingnya dan berguna bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kepercayaan investor terhadap perusahaan sangat bergantung pada persepsi corporate governance. Semakin tinggi tingkat keputusan perusahaan yang maksimal dan menciptakan kerja perusahaan yang optimal, dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian Sri Ani, Maya Indri Astuti dan Indri Kartika 2021, Putri Anjarsari 2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan mampu memediasi good corporate governance terhadap nilai perusahaan, sehingga A7, tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat bahwa terdapat gambar penelitian di atas berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dilihat atau diuraikan hipotesis sebagai berikut. A1, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kelima, kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keenam, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Hipotesis ketujuh, tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Populasi dan sifat penelitian. Yang pertama ini populasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling. Jumlah sampel yang terpilih yaitu 49 dari 216 perusahaan. Dengan pertimbangan yang digunakan penelitian dalam mengambil sampel yaitu yang pertama itu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek secara berturut-turut dari periode 2017 sampai 2021. Yang kedua itu perusahaan tersebut memiliki data laporan keuangan pada periode 2017 sampai 2021. Yang ketiga itu perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial dari periode 2017 sampai 2021. Yang keempat itu perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah periode 2017 sampai 2021. Sumber dan teknik analisis data. Yang pertama itu sumber data. Sumber data adalah data yang dipakai dari pengambilan keputusan penelitian. Jenis datanya adalah data primer atau sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi atau dikumpulkan atau diolah dari pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau terdokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian atau dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.id. Yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinialitas, heterogradisitas, dan uji autokorelasi. Untuk selanjutnya memakai uji hipotesis, yaitu terdiri dari uji T, uji F, dan uji
koefisien determinan. Yang terakhir menggunakan uji mediasi atau uji Sobel teks. Hasil penelitian yang pertama yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, nilai minimum VAIC sebesar min 29,949 pada perusahaan Berliana Tbk tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum VAIC sebesar 11,348 pada perusahaan Herwana Citra Mulia Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 2,01049 dan nilai standar deviation sebesar 3,244260. Selanjutnya, nilai rata-rata tata kelola perusahaan yang diukur dengan pemilikan manajerial sebesar 0,20347 dan nilai standar deviation sebesar 0,2656. Nilai terendah tata kelola perusahaan sebesar 0,00 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2017 dan nilai perusahaan tertinggi sebesar 0,956 pada perusahaan Beton Jaya Menunggal Tbk tahun 2021. Rata nilai perusahaan yang diukur dengan Price Book Value atau PBV sebesar 1,724451 dan nilai standar deviation sebesar 2,4041. Nilai perusahaan rendah sebesar 0,00 pada perusahaan Harga Karya Prima Industri Tbk tahun 2021 dan nilai perusahaan tertinggi sebesar 23,510 pada perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk tahun 2021. Rata-rata nilai kinerja keuangan yang diukur dengan ROA sebesar 0,03863 dan nilai standar deviation sebesar 0,07595. Nilai kinerja keuangan terendah sebesar min 0,208 pada perusahaan Martina Berto Tbk tahun 2021 dan nilai perusahaan tertinggi sebesar 0,364 pada perusahaan Max Dynamics Indonesia Tbk tahun 2021. Uji asosiasi klasik. Di uji asosiasi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogenitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama itu uji normalitas. Di tabel yang pertama ini uji normalitas volume outlier. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai signifikan residual pada model 1 sebesar 0,00 kurang dari nilai 0,05 dan nilai residual pada model 2 sebesar 0,000 kurang dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model 1 dan 2 tidak terdistribusi secara normal. Syarat model regresi yang baik adalah residual harus terdistribusi normal. Untuk mencapai data terdistribusi normal, maka harus menghilangkan nilai yang terlalu ekstrim atau outlier. Dan selanjutnya ini tabel uji normalitas sesudah outlier. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, nilai signifikan residual pada model 1 sebesar 0,200 lebih dari nilai 0,05 dan nilai residual pada model 2 sebesar 0,193 lebih dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model 1 dan 2 terdistribusi normal. Uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai V seluruh variabel pada model 1 dan 2 kurang dari 10 dan nilai toleransi seluruh variabel pada model 1 dan 2 kurang dari 0,1 sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai masalah dengan
multipolaritas. Ya, uji heterodastisitas. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan masing-masing variabel bebas, intelektual kapital, dan tata kelola perusahaan lebih besar dari probabilitas 5% dari nilai absolut residual. Dan begitu pula nilai signifikan masing-masing variabel bebas model 2, yaitu intelektual kapital dan tata kelola perusahaan kinerja keuangan, lebih besar dari nilai probabilitas 5% dari nilai absolut residual. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal intelektual regresi tidak mengandung heterodastisitas. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji Durbin-Watson model 1 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,827. Nilai ini berada di antara DU dan 4 kurang DU, atau DU lebih besar dari DW lebih besar dari 4 kurang DU, atau 1,79270 lebih besar dari 1,82270, lebih besar dari 4 kurang 1,79270 sama dengan 1,79270, lebih besar dari 1,916, lebih besar dari 4 kurang 2,2023. Dengan demikian, hasil analisis pada model 1 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji Durbin-Watson model 2 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,941. Nilai ini berada di antara DU dan 4 DU, atau DU lebih besar dari DW atau lebih besar dari 4 kurang DU, atau 1,8099 lebih besar dari 1,941, lebih besar dari 4 kurang 1,8099 sama dengan 1,8099 lebih besar dari 1,941, lebih besar dari 4 kurang 2, 19001. Dengan demikian, hasil analisis pada model 1 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji hipotesis. Di uji hipotesis ini ada uji T, uji F, dan uji Bayesian determinan. Uji T. Pada tabel di atas, uji T model 1 menunjukkan pengujian pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan diperoleh T hitung sebesar 6,762, lebih besar dari nilai di tabel sebesar 1,969 dengan signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengujian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan diperoleh sebesar 0,203, lebih kecil dari nilai di tabel, sehingga di tabel sebesar 1,969 dengan signifikansi sebesar 0,839, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Uji T model 2 menunjukkan pengujian pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan diperoleh T hitung sebesar 2,230, lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,969 dengan signifikansi sebesar 0,027, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan diperoleh T hitung 1,212, lebih kecil dari nilai T tabel sebesar
1,969 dengan signifikasi sebesar 0,227 lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan diperoleh terhitung sebesar 5,196 lebih besar dari nilai di tabel sebesar 1,969 dengan signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya uji F. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikan pada model 1 sebesar 0,00 kurang dari 5% dan nilai probabilitas signifikan model 2 sebesar 0,0 kurang dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 1 dan model 2 layak digunakan dalam penelitian. Uji koefisien determinasi. Pada tabel di atas, nilai adjusted R-square pada model 1 sebesar 0,155 atau 1,55%, artinya variasi variabel intelektual kapital dan tata kelola perusahaan mampu menjelaskan sebesar 1,55% varian variabel kinerja keuangan, dan sisanya itu sebesar 98,45% dijelaskan oleh variabel lainnya yang dimasukkan oleh model penelitian ini. Nilai R-square pada model 2 sebesar 0,159 atau 1,59%, artinya variasi variabel intelektual kapital, tata kelola perusahaan dan kerja keuangan mampu menjelaskan sebesar 1,59% variasi variabel nilai perusahaan, dan sisanya sebesar 98,41% dijelaskan variabel lainnya yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini. Uji mediasi. Dapat dilihat gambar di atas. Yang pertama itu uji Sobel pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Nilai terhitung sebesar 4,4816. Nilai tersebut lebih besar dari 1,969734 dari di tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kerja keuangan. Artinya kerja keuangan mampu memediasi pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya uji Sobel pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui kerja keuangan. Nilai terhitung sebesar 0,17321 lebih kecil dari 1,969734 dari di tabel, sehingga dapat disimpulkan hipotesis bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kerja keuangan. Artinya kerja keuangan tidak mampu memediasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan penelitian mengenai pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel independen. Maka hasil penelitian ini menyatakan, yang pertama, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini, saran yang pertama itu saran bagi manajemen. Beberapa hasil penelitian ini, faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah modal intelektual dan kinerja keuangan. Meskipun tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, akan tetapi sebaiknya perusahaan selalu berusaha meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik agar nilai perusahaan dapat meningkat dengan semakin meningkatnya kinerja keuangan. Dengan demikian, perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan, menghasilkan laba yang maksimal melalui efisiensi pengelolaan aset yang tercermin dari ROA. Selanjutnya, saran bagi investor. Dalam upaya memaksimumkan return saham, investor perlu melihat prospek perusahaan dengan melihat nilai perusahaan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan modal intelektual dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang selanjutnya, saran bagi penelitian selanjutnya. Pengukuran intelektual kapital dapat menggunakan metode VAIC TM agar hasilnya dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan presisi indikator yang lainnya dengan menggunakan nilai perusahaan atau Tobins dengan price earning ratio dan market to book value. Pengukuran tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan metode pemilikan manajer agar hasilnya dapat dipertimbangkan atau dibandingkan proyeksi indikator lainnya dalam menentukan tata kelola perusahaan seperti pemilikan institusional, pemilikan audit, dewan komisaris independen, dan periode penelitian yang dilakukan sebaiknya tidak hanya 5 tahun sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih luas untuk mendukung penelitian sebelumnya. Pemaparan materi dari penelitian saya. Semoga penelitian saya bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Saya akhiri, salam dan bahagia.